كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan adab qabla dukhulil masjid, adab-adab sebelum masuk masjid. Di antaranya adalah zikrullahi ta'ala asna al-masyi lil masjid, berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah perjalanan menuju masjid. Nah, ini adab yang sangat bagus ya, ketika berjalan ya, menuju masjid. Pada saat perjalanan tersebut dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum pelaksanaan ibadah dia mulai dengan zikir. Itu lebih baik dibandingkan nyanyi. Sebagian orang itu kalau di perjalanan nyanyi dia ya, itu tidak bagus. Yustahabbu lil 'abdi ayyakuna dzakiran lillahi fi asna'i tariqihi ilal masjid. Disunnahkan bagi seseorang agar dia berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla ketika di jalan menuju masjid. Faqad kana fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tariqihi lil masjid. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa ketika beliau berada di jalan menuju masjid. Apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku ya Allah. Wa fi basari nuran, ya Allah jadikan cahaya di pada pandanganku ya Allah. Wa fi sam'i nuran, cahaya pada pendengaranku. Wa an yamini, cahaya di kananku. Wa an yasari nuran, di kiriku ada cahaya. Wa fawqi nuran, di atasku ada cahaya. Wa tahti nuran, di bawahku ada cahaya. Sehingga apa? Dia diliputi oleh cahaya dimanapun bagian tubuhnya tadi. Wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa azim li nuran. Cahaya ini ikhwan sangat bermanfaat sekali, apalagi nanti di hari kiamat ketika seseorang menyeberangi sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Di situ kaum munafikin pun tidak bisa melintas, mereka tidak punya cahaya. Kaum mukminin mereka bisa melintas ya. Sampai-sampai kaum munafikin mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami akan mengikuti jejak cahaya kalian. Nah, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu membiasakan menghafal doa ini tadi ya. Allahumma ja'al qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran. Kemudian di antara adab menuju masjid adalah ada mutashbikil asabi', tidak menyilang-nyilangkan jari jemari. Faqad kanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tashbikil asabi' indal khuruj lil masjid qabla as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menyilang-nyilangkan jari jemari menuju masjid ketika hendak salat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum fa ahsin wudu'ahu thumma kharaja amidan idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin. Kata Rasul, kalau salah seorang dari kalian dia berwudu lalu dia membaguskan wudunya kemudian keluar sengaja menuju masjid, maka janganlah dia mentashbik jari jemarinya karena dia berada dalam salat. Wa minal adab aidan an tadhhab wa tashaka as-sakina wal hudu wal khusyu'. Termasuk adab juga ketika engkau berangkat menuju masjid, engkau itu diliputi oleh ketenangan, santai, kekhusyukan ya. Jangan kerasak kerusuk, santai jalannya, jangan lari-lari juga.
yamla qalbuka atau yamla'u qalbaka, yang memenuhi hatimu, ya, ketenangan, kekhusyukan yang memenuhi hatimu. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasul mengatakan, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian dengar suara iqamah, Allahu akbar, famshu ila shalah, berjalanlah kalian menuju salat. Wa alaikumus sakinati wa alaikumus sakinata wal waqar, hendaknya kalian berjalan dengan tenang. As-sakinah itu pada perbuatan, al-waqar pada ucapan. Maksudnya perbuatan dia jangan kerasa kerusuk, lisannya dia jangan gaduh. Namun lisannya selayaknya apa? Berzikir tadi, ya. Baca zikir, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azzim li nuran. Itu yang afdal, yang layak dia ucapkan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tasra'u, jangan kalian terburu-buru. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu, apa yang kalian dapati dari bagian imam salat tadi, kalian salat langsung takbir Allahu akbar. Imam sedang ruku, kalian takbir Allahu akbar. Allahu akbar ruku. Ini ana ajarin masbuk, ya kawan. Bagi yang masbuk, ketika mendapati imam sedang ruku, antum takbirnya 2 kali. Allahu akbar. Afan, enggak usah lagi ditaruh di sini, langsung aja. Allahu akbar. Takbir lurus. Langsung Allahu akbar, takbir yang kedua. Takbir pertama adalah takbir al-ihram. Takbir kedua adalah takbir intiqal. Difahami? Ketika antum mendapati imam sedang sujud, sama seperti tadi, antum bilang Allahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, antum sujud. Difahami? Jadi bukan Allahu akbar langsung sujud, bukan, itu salah, keliru, ya. Dan takbir pertama tadi antum niatkan apa? Niatkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang menyebabkan antum masuk ke dalam salat. Difahami? Nah, seperti itu. Nah, yang sisanya yang tidak terkejar, ya antum sempurnakan, gitu loh. Nambah misalkan surakaat, nambah 2 rakaat. Kemudian yang ke-8, az-zahab mubakkiran. Di antara adab sebelum masjid, datangnya lebih awal, mubakkiran. Kun harisun 'ala az-zahabi mubakkiran litudrika as-saffal awwal wa takbiratul ihram. Hendaknya engkau semangat untuk datang lebih awal, supaya engkau dapat shaf pertama dan dapat takbir bersama imam, takbiratul ihram. Ya, besar keutamaannya, ya ikhwan, berada pada shaf pertama. Fahadha minal adabil mustahabbah, ini termasuk adab yang disunnahkan. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, law aliman nas ma fin nida'i was saffil awwal. Kalau seandainya umat manusia tahu tentang keutamaan pada azan dan shaf pertama, summa lam yajidu illa yastahamu alaihi lastahamu alaihi, kemudian dia tidak mendapati kecuali dengan cara diundi, maka mereka akan melakukan dengan cara pengundian. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan at-tahjir, ada 2 makna kata para ulama. Makna pertama at-tabkir, makna kedua salat zuhur, salat pada waktu hajirah, ya, salat pada waktu tarik zuhur maksudnya. Sehingga ada 2 makna. Makna lafaz walau ya'lamuna ma fit tahjir, kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan bergegas datang lebih awal, misalnya mereka akan lomba-lomba gitu. Atau kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan salat zuhur, misalnya mereka akan rebutan duluan. Ini anjuran apa? Anjuran untuk berangkat lebih awal ke masjid. Makanya para penuntut ilmu, santri, antum dianjurkan untuk datang lebih awal, gitu loh. Upayakan 15 menit sebelum azan antum sudah di masjid, atau 20 menit sebelum azan udah di masjid. Antum persiapan, antum baca Al-Quran, antum zikir, antum doa, ya, itu kegiatan yang antum lakukan. Gampang ya ikhwan. Antum belajar di sini capek nggak? Berat nggak kira-kira? Capek nggak, Sob?
Hah? Capek antum. Nah, nanti antum masuk pondok yang lebih berat lagi antum. Ya. Capek apanya di sini, Sob? Banyak lah main toh? Iya antum. Nggak ada antum, lihat nggak capek. Antum pelajaran, antum PR, antum tanya sama antum ada PR nggak kira-kira? Hah? Nggak ada. Sekolah umum berapa PR-nya antum? Rezeki. Sehari berapa kali dapat PR? Hah? 3 kali. Balik-balik bawa buku PR. Besok PR lagi. Lusa PR. Sekarang ada nggak PR antum? Ada nggak? Nggak ada. Iya nggak? Enak antum mondok di sini. PR tak ada. Iya benar. Pelajaran banyak nggak? Anak mau tanya. Pelajaran antum banyak nggak? Antum kalau bawa sekolah, bawa pelajaran ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada biologi, ada ini tadi, ada segala macam. Iya nggak? Di sini apa pelajaran antum? Apa pelajaran? Cuma menghafal toh. Iya enggak? Itu semua kehidupan antum mandiri. Antum masih bilang susah sekali, Ustaz. Susah apanya? Iya enggak? Jauh enggak antum belajar? Jauh enggak kira-kira? Anak mau tanya, jauh enggak antum? Itu antum dari atas turun ke bawah. Malas antum turun di tangga. Lonceng saja antum, dahuluin kepala. Nah, ketawa pula antum. Ya, kalau antum males, Ustaz, kayaknya males turun. Loncat saja boleh kok. Cuman patah kaki ya kita nggak tanggung jawab. Ya enggak? Seperti itu. Apa sih beratnya? Ya enggak? Tenang di sini. Belajar di sini. Hati antum terjaga. Ya enggak? Terjaga. Coba antum sekolah umum. Ketemu cewek. Ya enggak? Ketemu cewek, antum lihat cewek tuh, hati antum tak terjaga. Ya enggak? Sini aman antum, akhwatnya kok cadaran, jangan macam-macam antum ya. Belajar dulu, masih kecil. Sabar ya. Enak antum belajar di sini. Orang yang jangan antum kira itu ya, orang yang kuliah di Jamiah Islamiyah itu, antum punya teman deh, tanyalah sama dia, berapa jarak asrama antum dengan kampus? Jauh loh deh, jauh. Masjid beda, asrama beda, kampus beda. Lah antum tidur di sini, mandi di sana, makan di sini, apa lagi antum? Butuh jauh nggak? Nggak jauh. Makanya antum supaya sehat, ya harus bergerak. Gimana cara geraknya? Ya push up itu. Nah, iya enggak? Karena antum jarang jauh berjalan kan? Nah, saran anak juga ya, kalau antum nggak apa-apa, anak izin antum lari-lari itu nggak apa-apa. Dengan ketentuan, jangan apa gangguin orang. Ya, itu tadi. Lari nggak apa-apa, boleh. Lari. Karena kaki itu perlu dilatih. Antum kan nggak jalan jauh kan? Cuman ini atas ini kan nggak jauh itu. Kalau tangan antum udah terlatih, cuman kaki yang nggak terlatih itu tadi. Ya enggak? Tangan misalnya sudah terlatih, udah push up terus, tapi kaki kan nggak terlatih. Nanti antum kalau nggak terlatih nanti kakinya sakit-sakit. Ya, anak aja udah sakit, ada tumit kaki. Kalau nginjak kan tuh sakit, mungkin jarang jalan kan. Itu perlu antum biasakan jalan. Ya, wallahu ta'ala. Ya, naktafi bihadza. Nanti kalau ada yang puasa